remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dan kita jumpa kembali dalam program Rubrik Hukum. Dan tema pada hari ini sangat menarik sekali, yaitu penggunaan media sosial dan dampak hukumnya. Dan pada malam hari ini Anda ditemani saya Emma. Adhar juga menemani Emma pada dialog program Rubrik Hukum pada saat ini ya. Iya. Dan sudah 3 kali ya kita berdialog dalam program Rubrik Hukum. Iya. Dan masih seperti pada minggu-minggu yang lalu dengan advokat kita, pengacara kita yang sedikit milenial lah. Begitu ya. Iya. Dan sudah beberapa tema yang sudah kita bicarakan. Iya. Kemarin kalau bicara tentang leasing ya. Leasing juga, kemudian sebelumnya juga ada. Dan ini menarik bagi para netizen atau para pendengar pengguna kita, media sosial gitu, iya. Pengguna media sosial, bahwa ternyata ini menarik bagi masyarakat, sehingga kalau kita melihat di beberapa di YouTube kita atau di program ini ternyata banyak yang memberikan support, bahkan ada juga yang memberikan apresiasi terhadap program Rubrik Hukum ini. Iya. Dan masih bersama narasumber kita juga. Betul sekali. Advokat Linson Mangapul Sitorus, Sarjana Hukum. Selamat malam. Malam Pak. Malam. Iya. Senang sekali ya kita bisa ketemu lagi, dan tentunya para netizen atau pendengar dan semua yang menyaksikan program ini pasti sangat menanti-nantikan tema yang seperti saya bilang tadi, bahwa menarik ya, karena sekarang sudah banyak sekali yang menggunakan media sosial ya. Iya, dan emang harus dicatat bahwa pengguna media sosial di seluruh dunia itu sekitar 40% populasi, artinya sekitar 3 miliar orang yang menggunakan media sosial di dunia ini, di dunia 40% populasi dunia. Dan setiap orang atau menggunakan media sosial, rata-rata yang menggunakan itu 2 jam sehari. Wow. Oh iya, 2 jam sehari, itu hasil survei. Oh iya, oke. Paling sedikit ya. 2 jam sehari. Kalau Pak Linson mungkin sampai 8 jam sehari atau 12 jam. Gitu. Wah, di media sosial terus. Nah, tetapi gini, dan media sosial juga ini ya banyak untungnya lah, selain mendekatkan orang yang jauh dan ajang komunikasi juga bagi masyarakat gitu. Iya. Bagi pengguna sosial sendiri, misalnya orang yang sahabat kita yang sudah tidak tahu di mana, tiba-tiba kita ketemu di media sosial gitu. Nah, hanya saja persoalannya adalah kadang orang menggunakan media sosial itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh, bahkan akan berdampak hukum gitu, menimbulkan dampak hukum gitu. Nah, Bang Linson, bagaimana supaya kita menggunakan media sosial ini dengan baik, gitu. Ya, menarik ini membahas tentang media sosial, penggunaannya dan dampak hukumnya tentunya ya. Jadi pertama sekali mungkin kita seperti pengantar tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Adhar dan Ibu Emma, bahwa pertama-tama yang perlu kita memang sadari di era digital sekarang ini, bahkan di era milenial juga yang sering disebut oleh para anak muda, memang mau tidak mau kita justru memang harus menggunakan IT yang ada sekarang ini, ya termasuk media sosial yang ada, karena itu adalah media sosial itu sendiri definisi secara sederhananya itu yaitu penggunaan perangkat-perangkat yang berbasis internet, sehingga memudahkan segala sesuatu akses yang kita ingin dapatkan. Seperti yang disampaikan tadi, di sekarang ini
dengan adanya bahkan COVID-19 pun akhirnya orang tidak terbatas untuk mendapatkan akses karena adanya media sosial. Jadi intinya bahwa sebenarnya media sosial ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan manfaatnya sangat besar, sangat banyak juga. Hanya saja karena seperti tadi itu, hanya saja penggunaannya perlu diatur. Karena kalau tidak maka bisa saja terlalu bebas menggunakan, akhirnya mengesampingkan aturan-aturan yang ada, bahkan mungkin kode-kode etik yang berlangsung, etika-etika yang berlangsung di masyarakat, sehingga itulah yang akan membuat nanti memiliki dampak hukum kalau kemudian salah menggunakan ataupun mungkin saking terbawa oleh emosi, biasanya seperti itu yang terjadi, sehingga muanya dibuat status. Jadi perasaan senang status, perasaan sedih status, galau status, marah-marah status. Jadi semua ekspresi rasa ditumpahkan lewat media sosial. Nah, ini yang barangkali malam ini kita perlu edukasi masyarakat agar batasannya ada gitu. Boleh-boleh saja berekspresi, kan itu kebebasan untuk mengekspresikan setiap rasa yang dimiliki oleh insan atau oleh setiap manusia. Tapi kemudian seperti apa batasannya juga kan harus dijaga, sehingga tidak lantas kemudian kebebasan kita mengganggu kebebasan orang lain atau menyinggung kebebasan orang lain yang akhirnya nanti seperti yang tadi bisa berimplikasi dampak yang negatif seperti itu. Tapi intinya yang tadi ini sebenarnya sarana mengekspresikan secara lebih luas. Ya, gitu. Dan memang kalau menggunakan media sosial itu sudah semacam kebutuhan primer. Ya, karena kecepatan itu. Ya, detik ini kita ketik di sini, seluruh dunia bisa baca status kita. Gitu. Selama dia masih berteman dengan orang-orang berteman dengan kita, betul. Maka orang-orang itu. Nah, bagaimana sih supaya penggunaan media sosial ini, baik itu Twitter, Facebook dan lain sebagainya ini supaya tidak berdampak hukum? Bagaimana itu? Ya, jadi yang perlu kita ini yang sering mungkin saya sampaikan dulu, yang sering terjerat lah, yang sering terjerat atau konten-konten yang harus dihindari supaya tidak terjerat oleh Undang-Undang ITE yang sekarang ini memang sudah direvisi. Dulunya Undang-Undang ITE ini nomor 11 tahun 2008, kemudian direvisi jadi nomor 19 tahun 2016. Nah, memang dalam revisi ini juga masih ada pasal tertentu yang masih sering diperdebatkan, khususnya di pasal 27 ayat 3 katanya pasal karet dan semuanya gitu. Pasal karet itu di situ maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak memiliki ketegasan yang kuat sehingga bisa diinterpretasikan secara multitafsir. Berbeda. Ya. Jadi itu kan berbahaya. Artinya bisa tafsirannya kalau beda-beda kan, ya itu akan membuat hukum itu kemudian akan digunakan dan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingannya, sehingganya oleh karena itu ada isu harus direvisi kembali dan seterusnya. Tapi sampai sejauh ini yang inti adalah seperti yang kita ingin bahas malam ini adalah kita harus menghindarilah konten-konten yang membuat netizen itu ketika membuat status atau konten apapun yang berhubungan dengan elektronik, dalam dia mendistribusikan atau meng-create sebuah konten ataupun mendistribusikan atau mentransmisikan, bahkan membuat dapat diakses, maka harus hindari minimal 4 hal atau konten yang tidak boleh ada 4. Yang pertama yaitu yang pelanggaran terhadap asusila, jangan berbau asusila. Nah, kemudian yang kedua, konten jangan memuat tentang perjudian. Perjudian online kan lagi marak juga. Lagi marak juga. Kemudian yang ketiga yaitu jangan memuat konten tentang penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang. Atau yang berikutnya juga jangan menyebarkan tentang berita hoax yang juga beberapa belakangan ini sering terjerat oleh lagi marak khususnya di
apa ya, momen-momen pilpres atau pilkada biasanya ya karena ingin menang menghalalkan segala cara, ya salah satunya membuat berita-berita yang melemahkan pasangan yang lain untuk memenangkan pasangannya, jadi akhirnya justru memang disalahgunakan gitu, atau justru jadinya berdampak yang kurang baiklah atau yang kurang positif karena memuat berita hoax seperti itu. Jadi kalau kita bisa mampu menghindari 4 hal tadi, saya kira sejauh kita mau mengekspresikan, meng-create hal-hal inovasi, ide-ide, itu sah-sah saja. Tapi dihindari 4 konten tadi yang berbau 4 tadi. Itu saja sih. Apalagi kalau orang yang melakukan atau menyebarkan berita-berita seperti itu akan berdampak hukum juga. Ya. Nah, siapa yang akan melaporkan itu? Ya, kalau kemudian itu seperti sifatnya ini apakah ini delik aduan? Bagaimana cara melaporkannya? Apakah ini delik aduan atau bagaimana itu ya? Ya, kalau untuk yang tentang yang berbau hoax, khususnya yang SARA atau itu di pasal 28 itu adalah delik biasa, sehingganya itu bisa dilaporkan oleh siapa saja masyarakat yang merasa terganggu ya. Ya, kecuali dia bentuk delik aduan seperti pencemaran nama baik kan, itu kalau berhubungan dengan pribadi person seseorang yang merasa kan tidak semua dia merasa status ini, kadangkala enggak disasar siapa-siapa, tapi ada orang yang merasa kayaknya ke saya padahal belum tentu juga, tapi ya itulah, kalau dia merasa dia bisa saja membuat aduan. Itulah aduan. Tapi persoalannya kan bukan dia yang dituju, umpama ya, makanya kan, jadi nanti tidak menyebutkan nama saya Adhar atau Pak Linson gitu, atau Emma, kan tidak menyebutkan nama-nama tersebut. Ya, kalau menyangkut itu kan nanti hanya persoalan perasaan bisa melaporkan gitu. Ya, kalau dia mau melaporkan sah-sah saja. Kalau dia merasa, nanti kan dia yang akan membuktikan rasanya itu dan hal-hal lain yang menurut dia ini untuk saya gitu. Nah, unsurnya apakah terpenuhi dengan tidak kan nanti biar pihak penyidik yang akan menyelidiki. Kalau memang terpenuhi unsurnya bisa diproses, kalau tidak juga ya enggak. Makanya tidak semua juga sebenarnya persoalan undang-undang ITE ini, soal penghinaan, pencemaran nama baik dan semuanya bisa diproses. Nah, kalau sepanjang dia memenuhi unsur diproses, kalau tidak semua diproses. Cuman memang yang kita temui ini dari perjalanan melihat korban-korban dalam tanda kutip yang kemudian menjadi korban dari undang-undang ITE ini dalam hal khususnya pencemaran tadi, itu kadangkala pada penerapannya itu sampai sekarang ya kita masih ya jujur harus masih berbenah, karena dalam penerapan ini, nah ini juga penerapan ini kan berhubungan dengan ya struktur hukum kita sendiri atau pelaksananya kan yang menerapkan. Kadangkala dari survei itu yang paling besar menggunakan undang-undang ini justru adalah yang memiliki kekuasaan. Jadi sehingga sasarannya yang kena itu adalah orang yang di bawah. Orang-orang kecil. Nah, kalau kita lihat korban dari penerapan undang-undang ini. Tapi kalau masyarakat yang melaporkan kayak ya yang memiliki kekuasaan atau yang memiliki duit atau sebagainya, seolah-olah pasalnya yang tadi itu karet. Gitu. Nah, itu persoalan sekarang, sehingga sangat disayangkan kan kalau kemudian undang-undang ini hanya dimanfaatkan oleh kekuasaan. Itu yang kita sebenarnya prihatin. Jadi kita perlu ya mengedukasi masyarakat untuk lebih berhati-hati aja. Dan memang ini sulit untuk menerapkan hukum undang-undang IT. Bukan sulit juga sih, seperti Bang Linson sampaikan tadi, bahwa kadang undang-undang ITE ini digunakan oleh para penguasa-penguasa. Misalnya katakanlah bupati atau yang punya jabatan lah, atau yang punya duit. Karena kadang gini, di media sosial ada yang menggunakan foto-foto profilnya atau tidak sesuai dengan kan nama samaran bahkan
kadang samarannya berlebihan dalam tanda kutip. Misalnya kalau samarannya contoh dia cuman pakai ambil foto hewan misalkan baru ganti nama masih mending, tapi kalau dia justru yang diambil misalnya fotonya Pak Adar, dia menyamar yang lain tapi fotonya orang lain, kan bisa teman-temannya Pak Adar sendiri akan bisa nggak masalah kan? Iya, bermasalah kan? Bermasalah gitu. Dan nama baik Bapak korban karena yang dipasang fotonya Bapak. Ya, gitu. ada. Nah, Adhar sendiri tiba-tiba sudah membuat status padahal bukan Adhar. Iya. Gitu. Sekarang marak seperti itu. Iya, mana juga seperti itu. Meminta-minta uang. Pakai rekening teman. Padahal karena temannya ini kemarin yang ada konsultasi karena ya sekalian saya berterima kasih juga. Ini lewat terima kasih juga para pendengar dan para netizen jika Anda ingin melakukan konsultasi hukum hubungin Bang Linson. Nah, alamatnya nih di bawah nih. Iya, di bawah. Jadi Anda bisa lihat di kamera satu aja ya. Di kameranya Bapak. Iya, di bawah ini. Gitu. Baik, jadi kami juga berterima kasih lewat live di Karisma Channel ini akhirnya sudah mulai respon masyarakat cukup banyak yang gitu konsultasi ke kami ya, sehingga salah satunya ya ini baru merasa korban. Jadi dia ceritanya gini, temannya itu katanya ya dia konsultasi ini masih gratis toh Pak? Gratis ya, sepanjang konsultasi gratis. Ya, pendampingan ya namanya pendampingan perlu komitmen aja sesuai kesepakatan. Betul sekali. Jadi dia berteman dengan ini seorang ibu, dia berteman dengan ya temannya sesama ibu juga, jadi masih cewek sih sebenarnya, maksudnya ya seorang wanita ya. Dia temannya itu mereka berteman, dia temannya nggak punya nomor rekening, sehingga dia bilang boleh nggak pinjam, kebetulan katanya nanti cowoknya dari temannya ini katanya mau transfer uang, jadi dia polos aja kan, karena memang juga kenal baik. Malah kalau misalkan ini kan Pak Adar punya teman kan pasti dikasih. Ketika udah dikasih nomor rekeningnya oleh temannya itu, kemudian ternyata dia lagi memang ada konflik dengan pacarnya, sehingga dia memang meminta uang itu ke pacarnya pakai rekening temannya yang tadi ini, tapi dalam rangka sudah dalam tanda kutip sudah ada seperti pemerasan dengan nada-nada yang lain tambahannya. Yang ini wanita ini? Ya wanita karena akan menyebarkan ada katanya konten video mereka berdua yang yang begitu yang biasa. Cuman gara-gara nggak mau dikasih uang, ya mungkin mau minta duit. Jadi kalau enggak saya sebarin foto kita gitu atau foto kamu mungkin begitu. Terus jadi akhirnya yang terlacak sama kepolisian kan lewat media sosial kan rekeningnya dia, namanya dia. Jadi akhirnya yang dapat panggilan adalah yang konsultasi ini, wanita ibu ini yang rekeningnya dipinjamin orang. Jadi dia konsultasi ke saya, Pak, loh kok jadi saya yang dipanggil gitu. Saya kan cuman sekedar menolong. Nah kadangkala ini masyarakat perlu tahu, memang menolong itu baik, tapi ketahui persis tujuannya untuk apa. Jangan seperti ini kan bisa jadi berurusan dengan kepolisian yang tadinya nggak perlu, cuman karena memang benar mau menolong, tapi setidaknya pastikan dulu benar nggak itu digunakan, karena kayak sekarang ini begitu. Jadi kalau itu digunakan untuk memeras orang lain dan akhirnya yang diperas ini lapor kan ke pihak polisi, saya diperas oleh orang ini karena transfernya disuruh ke rekeningnya dia, gitu. Berarti kan orang ini kalaupun bukan dia langsung, kan dia kan akan bisa nanti diindikasikan kerjasama, kan bisa saja. Walaupun sebenarnya nggak ada sama sekali motivasi untuk kerjasama dalam hal ini, semata-mata cuman meminjamkan nomor rekening atau nomor, jadi pengembangannya nanti bisa ke sana. Nah sayang kan kalau hasilnya korban nanti bisa disasar turut serta atau kerjasama, padahal tidak ada. Nah ini juga ya tinggal bagaimanalah aparat kita dengan ketulusan untuk menyelidiki dengan sebaik-baiknya lah. Jangan sampaikan kemudian yang tidak seharusnya memang terlibat kemudian dilibatkan gitu. Nanti benar-benar coba digali aja lah, pasti memang ketahuan sih, cuman biasanya ada yang begitu yang tidak seharusnya terlibat kemudian terlibat. Kasihan ya, padahal niatannya untuk menolong. Akhirnya dia juga dibawa-bawa di kantor polisi dipanggil. Setidaknya kan ya cara untuk melacak yang satu lagi minimal lewat dia kan gitu. Karena nomor rekeningnya dia. Nanti
memang dia baru sebatas dimintai keterangan. Pengembangannya nanti kan akhirnya akan ketahuan siapa yang menggunakan itu. Karena setelah kemarin juga katanya dicek akunnya FB yang meminta rekening meminta uang itu bukan akunnya dia. waduh Gitu. Jadi memang akun orang lain, hanya saja menggunakan rekeningnya dia gitu karena dipinjamin. Jadi dia bilang transfer ke rekening yang ini. Oh iya. Gitu. Oke, ada juga pertanyaan yang muncul dari para netizen kita. Pengguna media sosial ya. Netizen kita kemarin, beliau sudah datang ke rumah karena katanya ada rubrik hukum di sini. Dan saya bilang, iya kebetulan kita akan bahas juga tentang penggunaan media sosial dan dampak hukumnya. Nah, Bung Aladin Kaili kemarin bersama anak-anaknya bermasalah juga soal media sosial. Di media sosial, makanya nanti saya akan tanyakan kepada Advokat Linson Sitoros ini. Nah, beberapa malam yang lalu tiba-tiba muncul di media sosial sesuatu hal yang tidak senonoh terhadap mereka. Nah, terhadap anaknya, terhadap keluarganya, semualah dilakukan oleh akun palsu gitu, atau akun tersebut tidak diketahui, tapi sudah kasarlah tersebar di beberapa portal di Facebook. Nah, saking gelisahnya dia, tapi dia tidak tahu caranya bagaimana, atau cara melaporkannya bagaimana. Nah, sementara dia sebab yang dilaporkan tidak tahu siapa yang dilaporkan. Akunnya pun akun bodong, akun palsu. Tidak tahu bagaimana itu, Pak Linson. Ya, jadi memang tidak mudah ya melacak ini pelaku yang berhubungan dengan undang-undang ITE ini. Cuman sejauh kita ingin berusaha bisa saja, jadi tetap dilapor ke pihak kepolisian. Kalau misalkan dia di wilayah kota, kalau di sini di wilayah kota Gorontalo, sebaiknya langsung ke Polda. Karena apa? Karena memang Polda itu memiliki alat yang lengkap untuk melacak akun-akun palsu juga mereka bisa. Sejauh ini sih kepolisian kita mengalami lompatan yang cukup bagus dalam mengungkap hal-hal yang seperti itu. Jadi, tapi masalahnya Pak Linson, orang susah lah kan. Orang seperti Pak Linson tadi saya sampaikan bahwa kadang media sosial ini bisa menjadi korban orang-orang yang tapi dia kan tidak punya apa-apa. Bagaimana? Apakah ini akan ada uangnya juga? Khawatirnya begitu. Kalau cuma membuat laporan sih di kepolisian tidak akan ada biaya yang keluar. Cuman memang ya paling ya transport dia ke Polda ya. Ya dia harus berkorban namanya untuk mencari keadilan ya. Jadi dia bisa datang untuk melaporkannya dan menyampaikan hal-hal yang dialami dengan harapan nanti pihak kepolisian juga akan bisa menelusuri, setidaknya ada data awal yang kemudian dimiliki oleh pihak kepolisian, walaupun seperti yang saya sampaikan tadi tidak mudah untuk mengungkap ini karena yang itu tadi masih tersembunyi pelaku di balik ini karena masih menggunakan akun-akun bodong tadi. Tetapi ada hal yang lain yang biasanya juga strategi kepolisian itu juga cukup bagus, tinggi untuk mereka bisa melacak karena nanti kalau sering digunakan mereka juga akan tahu di mana lokasinya gitu karena mereka punya alat untuk itu mendeteksi. Sehingga yang jelas pokoknya sepanjang dia merasa dirugikan dia bisa menyampaikan laporannya ke kepolisian biar nanti pihak penyidik yang akan menindaklanjuti penyelidikan sampai ke tingkat penyidikan jika memang sudah menemukan titik-titik terang dari semuanya begitu. Jadi para pendengar maupun para netizen, jadi tidak usah takutlah langsung melapor saja kalau hal pencemaran nama baik atau apalagi ya merusak, kan ini bisa merusak citra dari keluarga itu sendiri, apalagi sampai sudah kasar disampaikan di media sosial. Nah, bahkan mereka sudah datang ke saya itu sekitar jam 1 malam loh, hanya gara-gara persoalan postingan oleh akun bodong tersebut. Mungkin sampai bahkan adiknya dari si laki-laki ini hampir dia pukul adik sepupunya gara-gara ini tentang
pencemaran nama baik yang dianggap terlalu kasar untuk bagi keluarga itu. Bukan saja anak tersebut yang tetapi termasuk ayahnya, ibunya, dan saudara-saudara lain dicatut namanya dan diberikan ada kata-kata kasar yang bahkan dengan gambar-gambar yang tidak baik lagi terhadap orang tersebut, terhadap ini keluarga. Nah, ini mereka suka ingin melaporkan. Saya bilang lapor saja ke pihak Polda gitu, supaya ini bisa dapat ditindaklanjuti gitu. Cuma kan apakah pihak Polda akan seriusi ini? Ya, saya bilang kita tidak bisa mencurigai dulu pihak Polda. Kita punya etik, karena jangan sampai kan justru susah lagi mereka. Kan orang tidak mau melaporkan itu Pak Bang Linson, gara-gara mereka jadi susah lagi. Kita melaporkan kan untuk mencari sebuah keadilan kan gitu. Sementara mereka jadi susah lagi. Kita yang tidak punya duit, kita punya gitu. Artinya jangan sampai kan, nah mungkinlah itu hanya oknum, jangan sampai polisi-polisi menggunakan jabatannya hanya untuk meminta lagi duit, untuk hanya karena soal laporannya tersebut. Nah, sepanjang yang saya tahu sih enggak lah. Mereka punya hati juga kan, yang bisa menilai bahwa ini butuh sentuhan, butuh diproses, butuh perlindungan untuk yang mengalami, dan juga butuh pembelajaran bagi yang melakukan, agar ada pembelajaran di masyarakat bahwa tidak baik menggunakan media ini untuk menghantam orang lain, apalagi menjatuhkan harkat martabat dari seseorang. Jadi menurut saya pasti pihak kepolisian akan merespon dengan baik. Dan kalaupun misalkan seperti Bapak katakan, mungkin ya kalaupun ada oknum ya paling 1-2 lah, enggak semuanya. Jadi pasti bisa. Dan kita sebagai pelapor atau masyarakat sebagai pelapor yang melaporkan, membuat pelaporan ke kepolisian juga, tetap bisa meminta report atau laporan dari perkembangan penyidikan. Kita bisa meminta gitu, sehingga kita tahu progresnya sampai di mana, dikerjakan sampai di mana, seperti itu. Nanti kalau ada kesulitan bisa datang di RBHI. Nanti kita siap bantu lah. Bung Aladin Kaili bersama keluarga bisa datang ke rumahnya, ke kantor rumah bantuan hukum. Rumah bantuan hukum Indonesia di Jalan Jeruk. Maksudnya belum lanjut lah. Bukan ke rumah saya ya. Nanti saya tengah malam digodor jam 1 seperti Bapak. Rumah bantuan hukum nanti beliau akan memberikan penjelasan. Kalau konsultasi hukum tidak bayar lah. Kita siap bantu ya. Jadi Anda bisa datang ke Bung Linson. Yang berikut Bang Linson begini. Ada unjuk rasa, kan? Unjuk rasa. Misalnya unjuk rasa ini, pengunjuk rasa tersebut kata-katain salah seorang pejabat dengan kasar gitu. Wah, ini kepala desa korupsi. Bupati harus turun tangan untuk memberhentikan kepala desa ini. Tapi yang lain live di Facebook. Dia live ini kan gitu. Nah, orang yang live ini kan kepala desanya yang kata-kata ini bukan yang live. Misalnya Pak Linson sedang unjuk rasa bicara tentang kepala desa tersebut, tapi saya yang live. Siapa yang kena? Saya atau Bang Linson? Ya, jadi gini, kalau di pelanggaran di pasal 27 itu kan ada 4 unsur dia. Yang pertama, yang membuat atau kreator membuat konten yang menyangkut yang tadi 4 poin yang tidak bisa, yang mengandung konten unsur asusila, perjudian, pencemaran atau penghinaan, dan berita hoax atau bohong tadi. Jadi tidak bisa kontennya. Jadi yang menciptakan konten atau yang membuat yang berhubungan dengan 4 ini bisa terkena. Yang kedua, yang mendistribusikan. Nah, mendistribusikan atau membagikan itu juga bisa dijerat. Kemudian yang ketiga, mentransmisikan. Ini kurang lebih mirip dengan mendistribusikan, hanya saja mentransmisi ada dalam batasan yang lebih sempit. Kemudian yang keempat adalah membuat dapat diakses oleh orang lain lagi. Nah, jadi 4 unsur ini atau 4 ini salah satu dari 4 ini jika dilakukan oleh seseorang, nah dia bisa menjadi bagian yang akan
kena diproses di undang ITE tadi. Padahal saya paling yang kata-kata misalnya Emma. Tapi Bapak kan mendistribusikan, bahkan membuat dapat diakses lagi oleh orang lain sehingga ya berita itu jadi menyebar. Ya, alasannya kan ini publik. Media sosial adalah media publik. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa, para pendemo tersebut ya demi kepentingan publik. Ya. Nah, sama-sama untuk kepentingan publik dong. Nah, kan tidak ada unsur misalnya saya bermaksud untuk menjelekkan si kepala desa tersebut atau si pejabat tersebut. Hanya saja saya membuat atau live, merekam kemudian mendistribusikan ini loh kepala desa ini, tapi Pak Bang Linson yang unjuk rasa gitu, yang demo gitu. Nah, bagaimana sementara ini demi kepentingan publik? Ya, jadi kepentingan publik itu kan semuanya tetap ada batasannya. Jadi oleh karena itu ini bukan undang-undang yang mengatur, makanya perlu diatur itu. Jadi ya dengan alasan kepentingan publik ya tidak bisa menghapus kalau memang dia kemudian melakukan pendistribusian yang seharusnya juga ya itu menyangkut yang tadi. Kalau misalkan batasan dari konten yang isi di dalam tidak melebihi batasan dari 4 yang tadi, tidak menyangkut dan menghujat gitu, tapi kalau orasi yang di dalamnya menyangkut orasi. Itu kan unjuk rasa. Harusnya kalau orasinya sebenarnya tidak menyinggung 4 hal yang tadi menyangkut keusulan nama baik dan semuanya, menyangkut apalagi menyerang oknum, saya kira mungkin nggak apa-apa, itu kepentingan publik tadi. Tapi kalau isinya ternyata justru ya berbau dari 4 kriteria tadi, ya dia tetap masuk walaupun untuk demi kepentingan publik, tapi seharusnya karena ada di dalamnya unsur nama baik yang kemudian tersebar, ya itu yang kemudian yang menjadi nanti delik aduannya gitu. Jadi makanya kita harus bijak kalau isinya ini ternyata kalau didengar oleh orang lain justru membuat sebuah masalah yang baru, ya kita harus bijak untuk mendistribusikan informasi apa yang sedang atau yang akan kita distribusikan seperti itu. Oleh karena itu juga jadi sebenarnya inilah kadangkala bukan dilema juga, tapi kadangkala batasannya menjadi agak sedikit rancu karena di satu sisi banyak masyarakat yang berkata bahwa kalau begitu seolah-olah kebebasan untuk mengkritisi jadi mati. Karena berpendapat jadi seperti dibungkam di pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 kan kebebasan berpendapat itu sebebasnya sebenarnya. Tapi tetap sebenarnya biar dikatakan bebas juga, tapi bebas dalam aturan yang ada, koridor hukum. Jadi oleh karena itu sebenarnya bukan juga dia dikebiri, bukan juga semata-mata, tapi maksudnya kalaupun mengkritisi bisa, tapi yang dikritisi adalah kinerjanya, bukan orangnya. Kan ini kan biasanya menyerang itu kepada individu. Nah, itu yang kemudian ya, nama baiknya bisa dicemari. Tapi kalau kinerjanya, misalkan kinerjanya tidak sesuai dengan ini, dia bisa memaparkan kinerja itu, ya nggak apa-apa, itu kan pendapat tentang kinerja tersebut. Nah, jadi kalau kebebasan untuk berpendapat itu masih tetap bisa dijamin, tapi pendapatnya adalah tentang hal yang sesuai dengan misalkan yang kinerjanya. Jadi bukan oknumnya yang dijelek-jelekan, kemudian apalagi kalau disertai dengan omongan-omongan yang bisa dibilang membunuh karakter orang itu. Karena ini karena dia juga seorang pejabat juga kan. Ya. Kepala desa kan pejabat juga kan. Pejabat. Karena ini desa. Kan pernah kejadian di salah satu desa di provinsi Gorontalo ini, kemudian pengunjuk rasa tersebut mendatangi kantor bupati sampai mengunjuk rasa meminta kepala desanya untuk diturunkan karena melakukan berbagai hal gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah ya pada unjuk rasa tersebut live di Facebook kan. Nah, yang live ini dilapor gitu loh. Maka dia tanya ke saya juga, ke kami juga, bagaimana soal itu juga. Nah, akan berbeda dia dengan undang-undang pers juga ya. Karena sekarang kan lebih banyak juga di media online juga. Media online juga kan kadang memberitakan soal itu
soal-soal yang begitu. Iya, tidak apa-apa kan, dia biasanya meng-cross check dulu kan. Ya. Dia klarifikasi lebih dulu, atau setidaknya ada cross check dengan informasi yang berimbang kan, tidak satu pihak gitu. Jadi media online juga kan sekarang ini tetap pada pemberitaannya tetap ada koridornya, enggak serta-merta berita mentah, ibaratnya informasi mentah dia tanpa cross check atau klarifikasi langsung dia muat, bisa juga dia kena sebenarnya. Orang-orang itu. Iya. Kalau kemudian tanpa klarifikasi. Oh iya, kita nanti akan bicarakan lagi tentang undang, karena ini akan menjadi perdebatan lagi tentang undang-undang pers nomor 40 Tapi nanti topik tersendiri lagi ya. Undang-undang pers karena dia kita topiknya ya. les spesialis juga kan. Iya, media sosial dulu. Media sosial, kalau bicara soal itu dia terjadi debatable juga gitu. Betul. Ya, kalau itu lagi akan terjadi perdebatan lagi bagaimana dengan undang-undang pers, media online yang memberitakan hal yang sama. Bedanya ini media online, website, sananya Facebook. Sama-sama menggunakan media sosial. Gitu. Hanya di situ persoalannya. Nah, kemudian hal-hal yang harus dihindari juga oleh para pengguna Facebook, bagaimana supaya ini tidak berdampak hukum gitu. Ya, jadi yang lagi-lagi saya ulang, untuk supaya tidak terjerat adalah kita harus memastikan apakah konten yang kita buat, atau kalaupun bukan kita yang buat, yang akan kita distribusikan, ataupun kalau bukan kita yang distribusikan tapi kita sebagai orang yang membuat akses, yang membuka akses sehingga orang lain juga bisa buka aksesnya. Nah, salah satu dari bagian ini kita harus bisa pastikan bagian yang kita lakukan di antara yang ada ini, kita bisa pastikan jangan berbau konten yang ada pelanggaran asusila. Jangan memiliki muatan tentang perjudian, dan jangan memiliki konten penghinaan atau pencemaran nama baik, dan juga tentunya jangan mengandung hoax. Jadi itu yang perlu diingat oleh masyarakat. Sepanjang keempat hal ini tidak bersinggungan, masyarakat bisa bebas mengekspresikan apapun, berinovasi seluas-luasnya. Dan saran saya sih, berinovasilah, berlomba, kalaupun mau menuangkan hasrat, ide, kreativitas lewat media sosial supaya jadi viral, kan orang sekarang ini lagi ngetop ingin jadi viral. Coba viralkan hal-hal yang positif gitu. Jadi berlomba itu untuk membangun atmosfer positif yang ada di dunia maya ini. Kalau di dunia nyata yang kita hidupi saja kita butuh atmosfer positif, saya kira dunia maya juga kita perlu bombardir dengan hal-hal positif lah, supaya suasana di media sosial itu justru saling menginspirasi, saling membangun. Ketika membaca hal-hal yang positif, orang lain tersemangati. Jadi saya mendorong para netizen yang punya kegairahan, passion yang cukup kuat untuk selalu eksis lewat media sosial, silakan mengekspresikan, dengan catatan buat sesuatu yang positif, buat sesuatu yang membuat inspirasi bagi orang lain, menyemangati orang lain, membangun orang lain. Karena dengan demikian kita sendiri akan terbangun juga dengan sendirinya, dan kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Saya kira itu. Kalau seandainya ingin jadi top juga, jangan di lampu merah lah sambil joget-joget. Janganlah kadang-kadang ingin jadi top, lalu nyanyi dangdut, yang diviralkan, mengganggu ketertiban masyarakat. Sehingga kalau di beberapa tempat kan orang seperti itu ditangkap polisi lah dari Samsat. Ditangkap juga. Nah, ada seperti apa yang Bang Nusung katakan tadi, jelaskan tadi ya, ada yang sifatnya delik aduan jika itu berhubungan dengan pencemaran nama baik seseorang, ada juga yang tidak harus misalnya tentang SARA juga langsung ditangkap juga tanpa harus ada delik aduan juga gitu. Karena pihak kepolisian pihak kepolisian kalau sudah tahu dia langsung bisa mengurus, karena itu kan mengganggu ketertiban umum. Selama dia kalau dia sudah mengganggu ketertiban umum, yang pasti pihak penegak hukum atau kepolisian akan melakukan tindakan tegas terhadap karena ini akan mengganggu ketertiban umum. Betul. Nah, sedangkan kita di Undang-Undang Dasar sendiri di pembukaannya kan sebenarnya kita justru harus menjaga ketertiban umum dan turut melaksanakan ketertiban umum yang ada gitu. Jadi
Seharusnya kita justru bergandengan tangan menciptakan ketertiban itu di tengah-tengah masyarakat, dan bukan justru menciptakan aura yang memecah belah lewat hoax dan berita-berita yang ya sifatnya destruktif, tapi harusnya lebih konstruktif lagi. Seperti itu sih. Iya, betul sekali. Dan tentunya buat para pengguna media sosial, bijaksanalah, jadilah bijak menggunakan media sosial, karena pasti ada tidak bebas kita menggunakan media sosial karena ada dampak hukumnya, sudah ada undang-undang ITE, dan juga pasti akan terlacak kalau Anda menggunakan akun bodong. Jangan kita berpikir kita menggunakan akun bodong tidak terlacak. Seperti Bang Linson katakan tadi, bahwa pihak kepolisian itu sudah memiliki alat deteksi yang bagus sekali untuk bisa mendeteksi akun-akun bodong. Jadi juga untuk masyarakat, ya mungkin kita berpikir bahwa hukum itu untuk masyarakat lemah itu seperti karet gitu ya. Jadi itu kayaknya tidak terbela gitu ya, seperti itu. Tapi sesungguhnya kita coba dulu. Kalau Anda menemui kesulitan di kantor polisi, Anda bisa menghubungi Rumah Bantuan Hukum Indonesia ya, bersama dengan Bang Linson, sehingga bisa ada pendampingan dan lain sebagainya. Jadi jangan takut kalau kita dalam posisi yang benar. Bijaklah menggunakan media sosial pastinya, karena di situ ada banyak sekali kejahatan ya. Kita juga harus jadi baik, dan pastinya hati-hati dalam menggunakan media sosial, jangan rayu-merayu, dan akhirnya dampaknya begitu kayak contoh tadi kan. bisa bisa dijadikan alat untuk memeras. Karena itu kita yang melakukan duluan sih ya. Akhirnya kita kena di situ. Jadi ada kalanya kita sendiri tidak bijak menggunakan media sosial, bukan untuk hal-hal yang baik, malah justru untuk hal-hal yang buruk. Sehingga ya itu di screenshot apa yang pembicaraan kita itu akan jadi alat. Ya sekarang ini kan dengan situasi seperti sekarang banyak ya, artinya bermasalah dengan ada COVID-19 ini, banyak yang juga sulit dengan pekerjaan, sehingga akhirnya ada yang dalam tanda kutip ya menghalalkan segala cara dengan cara-cara yang seperti tadi, menggunakan media sosial ini untuk jadi perangkap begitu istilahnya, untuk dia gunakan menjebak dan sebagainya. Dan walaupun sekali lagi kita sarankan netizen nggak usah mengikuti cara yang seperti itu, karena itu berdampak hukum, bisa terlacak. Bisa, karena jejak digital itu nggak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Sekalipun mereka menghapus akunnya, tapi pihak kepolisian kalau sudah pernah tahu akun apa, mereka bisa lacak. Jadi jangan pikir saya bisa hapus Facebook saya kok akunnya. Nggak bisa dihapus secara permanen sebenarnya, karena jejaknya tetap bisa ditelusuri. Betul. Ya, seperti itu sih. Iya. Menarik juga. Betul sekali. Perbincangan kita atau dialog kita pada rubrik hukum ya. Saat ini bersama Linson Sitorus, advokat yang sudah 3 kali berturut-turut mengisi program rubrik hukum di Karisma 90. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di program yang sama pada minggu yang akan datang dengan tema yang berbeda, tema berbeda juga. Menarik lagi pasti. Tetapi yang para netizen maupun para pendengar, Anda bisa lihat Anda bisa datang di Rumah Bantuan Hukum Indonesia untuk menghubungi Bung Linson untuk melakukan konsultasi hukum. Ya, betul sekali. Anda gratis. Itu gratis untuk konsultasi. Kalau ada hal-hal yang lain Anda bisa hubungi saya. Sudah berhubungan dengan itu. Kalau berhubungan konsultasi yang gratis dengan Bung Linson. Kalau berhubungan dengan itu ya hubungi ada. Tapi sebelum kita tutup dialog kita ya pada program rubrik hukum saat ini ya, mungkin ada apa tuh pesan-pesan closing statement dari final statement dari Bung Linson gitu. Ya, jadi yang mungkin saya bisa ingatkan adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya media sosial ini adalah sarana yang sangat baik untuk kita bisa mengekspresikan, berkreativitas untuk hal-hal yang positif. Itu yang tentu yang harus kita pahami, untuk kemudian masyarakat silakan menggunakan, karena itu juga jejak digital yang kita tinggalkan, tapi justru di hal yang positif justru nanti akan membuat kita juga akan dikenang sepanjang masa ketika karya-karya kita yang kita
torehkan melalui jejak digital itu akan tetap dikenang oleh keturunan kita mungkin nanti di masa-masa puluhan tahun di masa yang akan datang, karena itu akan tetap ada. Meskipun kita sudah tidak ada. Meskipun kita sudah tidak ada, tapi tulisan kita tentang hal yang positif dan membangun tadi, yang konstruktif, yang membangun atmosfer yang positif, itu akan selalu dikenang orang dan itu akan membangun orang selamanya, sehingga itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Ya, jadi saya kira itu motivasi orang lain. Sehingga kita bisa dikenang oleh siapapun. Yang membaca apa yang kita makanya sekarang kan para motivator pun sering mengutip tulisan para motivator sebelumnya yang sudah almarhum bahkan sekalipun, tapi mereka masih tetap mengutipnya. Karena apa? Karena tulisan itu memang hidup. Betul. Dan menghidupkan masyarakat. Menyemangati masyarakat. Jadi saya menyarankan mengedukasi masyarakat untuk melakukan hal yang seperti itu. Tidak usah mengikuti yang lain kalau misalkan yang lain tidak melakukan hal yang berbeda daripada yang seharusnya gitu. Jadi kita akan dikenang, kita akan dikenang oleh tulisan-tulisan kita yang positif. Apabila ada hal yang tulisan-tulisan kita yang mengandung hoax, kita akan justru dicaci maki. Akan menimbulkan kemarahan orang lain. Perbaiki diri kita sendiri. Betul. Ketika kita memperbaiki diri kita, maka orang lain akan jadi baik. Dan hargai orang lain juga. Ketika Anda menghargai orang lain, maka diri kita secara otomatis akan dihargai oleh orang lain. Di situ intinya. Makanya kita perlu, jika kita yang menginginkan sesuatu diperbuat orang lain kepada kita, maka kita harus terlebih dahulu melakukannya bagi orang lain. Gitu. Karena apa yang kita tanam itu akan pasti kita petik. Itu terakhir dari saya. Amin. Inilah program Rubrik Hukum bersama dengan Bung Lingson Mangapul Sitorus Sarjana Hukum yang adalah Ketua Rumah Bantuan Hukum Indonesia, dengan alamat dan juga kontak person yang sudah ada di running text di program ini dan tentunya kita akan jumpa kembali dalam program yang sama pada waktu yang sama di minggu yang akan datang. Akhirnya saya Emma pamit. Ada juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih para netizen yang telah menyaksikan program Rubrik Hukum pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami atas nama kru Karisma Radio 90 FM mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk Bang Lingson Sitorus yang telah bersedia mengisi program pada Rubrik Hukum di Karisma 90. Insya Allah kita akan ketemu pada waktu dan hari yang sama. Akhirnya saya Adhar dan Emma bersama Bung Lingson undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karisma.